unggahan di NU Online, PBNU Kramat Raya atau pihak Kiai Haji Yahya Stakuf menyatakan bahwa setidaknya ada 6 dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar. 6 dugaan pelanggaran itu oleh PBNU Kramat Raya tersebut dikuatkan dengan sajian fakta dan referensi kenapa mereka menyebut hal tersebut adalah termasuk dugaan pelanggaran. Apa saja 6 dugaan itu? Dugaan pelanggaran yang pertama adalah pemutusan komunikasi dengan Ketua Umum. Menurut PBNU Kramat, terdapat fakta. 1. Rais Am memutus total komunikasi dengan Ketua Umum selama lebih dari 2 bulan, Agustus-November 2025. 2. Tidak ada itikat baik mencari solusi dan titik temu. Bahkan, terdapat fungsionaris Syuriah yang disebut berusaha menggagalkan ikhtiar Mustasyar untuk mempertemukan Rais Am dan Ketua Umum dalam silaturahim di Pondok Pesantren Tebu Ireng. PBNU Kramat menyebut hal itu melanggar Mukadimah Qanun Asasi tentang Mahabbah, Widat, Ulfah, dan Ittihad, serta Hitah NU 1926, Ukhuwah, Ittihad, Akhlakul Karimah. Dugaan pelanggaran yang kedua adalah tuduhan tanpa dasar dan pelabelan negatif. Menurut PBNU Kramat, terdapat fakta bahwa 1. Rais Am menuduh Ketua Umum dengan berbagai tuduhan hanya berdasarkan dokumen laporan audit yang disebut palsu atau dipalsukan. 2. Rais Am menyampaikan penjelasan bernuansa fitnah pada Apad Harian Syuriah 20 November 2025 di Hotel Aston. 3. Rais Am memvonis Ketua Umum bersalah dan meminta Ketua Umum mundur atau diberhentikan tanpa memberikan kesempatan membela diri atau klarifikasi. Rujukan yang digunakan PBNU Kramat adalah melanggar Anggaran Dasar Pasal 8 Ayat 2 tentang tujuan NU untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan dan rahmat bagi semesta. Dugaan pelanggaran yang ketiga adalah upaya memperoleh legitimasi melalui Rapat Harian Syuriah. Menurut PBNU Kramat, terdapat fakta bahwa Rapat Harian Syuriah digunakan untuk mencari legitimasi dan memaksakan kehendak memberhentikan Ketua Umum secara tidak sah. Mereka merujuk pelanggaran itu pada Anggaran Rumah Tangga Pasal 74 dan Pasal 93 Ayat 3, serta Peraturan Perkumpulan Nomor 10 Tahun 2025 Pasal 15 Ayat 3. Dugaan pelanggaran yang keempat adalah pelanggaran administrasi Syuriah. Kramat Raya menyatakan terdapat fakta bahwa pengurus harian Syuriah mengeluarkan surat edaran yang hanya ditandatangani oleh Wakil Rais Am dan Khatib. Hal ini menurut mereka, jika merujuk Peraturan Perkumpulan Nomor 16 Tahun 2025 Pasal 5 Ayat 1 huruf I, termasuk pelanggaran. Dugaan pelanggaran yang kelima adalah klaim kepemimpinan tunggal oleh Rais Am. Faktanya, menurut PBNU Kramat, bahwa dalam konferensi pers di PWNU Jawa Timur pada 29 November 2025, Rais Am menyatakan bahwa kepemimpinan PBNU berada sepenuhnya di tangan Rais Am, seakan Rais Am sekaligus berkedudukan sebagai Ketua Umum. Hal ini, jika merujuk Peraturan Perkumpulan Nomor 12 Tahun 2025 Pasal 2 Ayat 2 adalah pelanggaran. Dugaan pelanggaran yang keenam atau terakhir adalah pengundangan rapat pleno tanpa Ketua Umum. Fakta di lapangan, menurut mereka bahwa Rais Am mengundang rapat pleno PBNU tanpa melibatkan Ketua Umum. Hal itu, menurut PBNU Kramat, melanggar ART-NU Pasal 58 Ayat 2 huruf C dan Pasal 64 Ayat 2 huruf C. Bagaimana menurut Anda?